Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, Ibu cek kehadiran dulu ya. Baik, Bu. Debralis Tumada. Hadir, Bu. Olivia Sari. Hadir, Bu. Pio Sasnita. Hadir, Bu. Marcel. Hadir, Bu. Nera Sania. Sakit, Bu. Sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Oke, Ibu ingin memberitahu kalian tentang keadaan dunia dan Indonesia, terutama di Indonesia. Nah, sekarang kalian tahu mengapa kalian dianjurkan untuk belajar di rumah. Nah, di sini karena kita telah ketahui bahwa telah terjadi atau ada peristiwa tentang virus corona 19. Nah, di sini Ibu menganjurkan kalian untuk tetap belajar di rumah, untuk tetap berada di rumah. Nah, terus kalian harus sering cuci tangan dengan menggunakan sabun, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Terus kalian harus tetap belajar di rumah. Nah, oke, kita langsung aja ke pelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tentang texture pen. Ada yang tahu? Anak-anak Ibu, texture pen itu apa? Saya, Bu. Apa, Olip? Cerita pendek, Bu. Cerita pendek. Yang lain ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Oke, ya betul, Olip. Cerpen itu adalah cerita pendek. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang texture pen. Sebelum kita belajar tentang texture pen, Ibu akan memberitahu kalian tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian cerita pendek. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri dan unsur-unsur cerita pendek. Nah, pertama itu adalah, apa itu cerpen? Cerpen atau cerita pendek adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas dan disertai berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah tersebut. Nah, jadi cerita pendek ini adalah termasuk dalam jenis karya sastra yang berbentuk prosa yang menceritakan kehidupan manusia, baik itu kehidupan manusia dan kehidupan di dunia ini, baik itu dalam kehidupan hewan ataupun segalanya. Nah, terus selanjutnya ciri-ciri cerpen. Nah, ciri-ciri pen itu pertama adalah kurang dari 10 kata. Yang kedua, bersifat fiktif. Bersifat fiktif adalah bercerita atau bersifat nyata dan bisa juga bersifat hayalan. Nah, yang kedua itu adalah hanya satu alur. Yang keempat, kata-katanya mudah dipahami. Yang kelima, penokohannya sederhana. Dan yang keenam itu bentuk tulisannya singkat. Jadi bentuk tulisannya itu singkat, tidak berbelit-belit dan mudah dipahami oleh pembaca. Tadi Ibu sudah jelaskan tentang cerpen. Nah, di sini Ibu akan menanyakan kalian akan mengulang kembali apa yang Ibu bahas tadi. Pertama itu tadi Ibu membahas tentang ciri-ciri cerpen. Di sini siapa yang tahu tentang ciri-ciri cerpen? Saya, Bu. Oke, apa Kak Debra? Yang pertama itu kurang dari 10.000 kata, Ya. Kemudian bersifat fiktif, Ya. hanya satu alur, Ya. kemudian kata-katanya mudah dipahami, penokohan sederhana, dan bentuk tulisan yang singkat. Oke, 100 untuk Debra. Yeay. Nah, yang kedua itu adalah tentang unsur intrinsik cerpen. Siapa di sini? Marcel? Ya, apa yang pertama? Tema, alur, tempat, tokoh, tokoh, dan penokohan. Oke, baik untuk Marcel 100. Nah, yang selanjutnya itu adalah unsur ekstrinsik cerpen. Siapa, Olivia?
Yang pertama, latar belakang masyarakat seperti sosial dan ekonomi. Ya, oke. Yang kedua, latar belakang pengarang seperti biografi. Oke, baik. 100 untuk Olivia Sari. Oke. Ibu telah membagikan kalian satu contoh teks cerpen. Silakan Olivia Sari untuk membacanya. Oke, tadi Ibu telah membagikan kalian satu contoh teks cerpen. Silakan Olivia baca tentang bacakan dulu judulnya. Cerita Kancil dan Buaya, Bu. Ya, silakan dibaca. Cerita Kancil dan Buaya. Suatu hari, ada seekor kancil yang sedang duduk bersantai di bawah pohon. Ia ingin menghabiskan waktu siangnya dengan menikmati suasana hujan yang asri dan sejuk. Beberapa waktu kemudian perutnya keroncongan. Ya, kancil yang konon katanya cerdik itu lapar. Ia sedang berpikir. Oke, berhenti. Apa tadi sifat kancil? Cerdik. Cerdik. Terus. Tiba-tiba ia mendengar suara kecipak keras dari dalam sungai. Ternyata itu adalah buaya. Kancil yang cerdik itu pun punya ide jika untuk menghilangkan rasa laparnya. Ia bangkit dan duduknya berjalan cepat ke arah sungai untuk menghampiri buaya. "Selamat siang, buaya. Apakah kau sudah makan?" tanya kancil berpura-pura. Namun buaya itu tetap diam. Nampaknya ia tidur pulas sehingga tidak menjawab pertanyaan kancil. Tanya kancil. Kini jaraknya dengan buaya hanya 1 meter saja. "Hai Bapak, aku punya banyak daging segar. Apakah kau sudah makan siang?" tanya kancil dengan suara yang keras. Oke, Olivia. Oke, Marcel lanjutkan. Hari ini ikan-ikan entah pergi Teruskan kemana, lagi suaranya. sehingga kami tak punya cukup makanan. Jawab buaya kegirangan, kebutuhan sekali. Kau tidak perlu. Benarkah? Hehehe, ujur kancil sebari memperlihatkan daratan gigi. Runcinya, terima kasih kancil, ternyata hatimu begitu mulia, sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh teman-teman di luar sana. Mereka bilang kalau kau licik dan suka memaafkan kelungguan temanmu untuk memenuhi segala ambisimu. Jawab buaya yang polos tanpa ragu-ragu. Mendengar itu. Oke, cukup untuk Marcel. Pesan Ibu untuk Marcel, sering lagi membaca buku ya, agar membacanya lancar. Terus dilanjutkan lagi dengan Olive. Namun ia harus tetap terlihat baik demi mendapatkan mentimun yang banyak di seberang sungai. Aku tidak mungkin sejahat itu. Biarlah mereka hanya belum mengenalku saja. Sebab selama ini sikapku terlalu cuek dan tidak peduli dengan omong kosong seperti itu. Cerita Kancil dan Buaya. Oke, baik untuk kalian semua. Terus sekarang kita tengok. Jadi kancil mempunyai sifat apa? Cerdik. Sedangkan buaya mudah dibohongi oleh kancil. Ini kesimpulan kita pada hari ini dalam materi cerpen. Nah, kesimpulan kita pada hari ini adalah cerpen merupakan jenis karya sastra modern yang berbentuk naratif. Cerpen mengisahkan beberapa kisah kehidupan zaman dahulu sampai dengan sekarang. Di dalam cerpen memiliki unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Baik anak ibu sekalian, untuk tugas kalian minggu depan, kalian cari satu cerpen, dan kalian tentukan yang mana tema, tokoh, alur dan amanatnya. Terus kalian tentu juga
yang mana unsur ekstrinsik dan unsur intrinsiknya. Tugasnya dikumpulkan minggu depan akan Ibu periksa ya. Baik, Ibu akan tutup pelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.